Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Niyatus Ada dari kelas MBSE dengan NIM 2450240002. Muhammad Najatullah Siddiq. Ia lahir di Kolkapur, India tahun 1931. Siddiq menempuh pendidikan di Aligarh Muslim University. Ia juga mengenyam pendidikan di Madrasatul Islah Saraimir. Kontribusinya di jurnal-jurnal di pertengahan tahun 50-an, kemudian diterbitkan dalam karya-karya awalnya dalam ekonomi Islam, yakni Some Aspect of the Islamic Economy tahun 1970 dan The Economic Enterprise in Islam tahun 1972. Konsep ekonomi Islam. Islam dipandang sebagai cara hidup yang komprehensif untuk setiap muslim, mencakup semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Ajaran Islam bersifat universal dan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Umat Islam dianjurkan untuk mencari rezeki di muka bumi setelah menjalankan ibadah. Ekonomi Islam telah menjadi objek kajian para pemikir dari zaman klasik hingga kontemporer. Menurut Najatullah Siddiq, ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi di zaman mereka dengan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, serta akal dan pengalaman. Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, menjadikan bukan sekedar hasil pemikiran manusia, tetapi ide yang berasal langsung dari Allah. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. 1. Yaitu hak yang relatif dan terbatas. Siddiq menekankan bahwa hak untuk menyembah Allah adalah hak fundamental yang tidak boleh dibatasi. Dalam konteks ekonomi Islam, individu harus diberikan kebebasan untuk memiliki dan mengelola kekayaan mereka, selama tidak menyalahgunakan hak tersebut. Meskipun kepemilikan pribadi diperbolehkan, hak masyarakat dan negara harus diutamakan dalam situasi dan konflik. Hubungan antara individu dan negara harus bersifat kolaboratif dan positif. 2. Peran negara yang positif dan aktif. Siddiq berpendapat bahwa negara harus memiliki peran aktif dalam ekonomi. Jika pasar gagal mencapai keadilan, negara berhak untuk melakukan intervensi. Selain menyediakan kebutuhan dasar, negara juga harus menjalankan lembaga hizbah untuk mengawasi dan mencegah ketidakadilan di pasar. 3. Implementasi zakat dan pelarangan riba. Siddiq menekankan pentingnya zakat dan pelarangan riba sebagai ciri khas ekonomi Islam, karena keduanya jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia menganggap bunga sebagai riba dan harus dihapuskan, dan mengusulkan akad mudharabah sebagai alternatif, di mana bank berfungsi sebagai agen ekonomi dan berperan aktif dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan lantaran tekanan penyakit gila. Allah telah menghalalkan 4. Jaminan kebutuhan dasar bagi manusia. Siddiq percaya bahwa sistem ekonomi Islam harus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua orang. Meskipun diharapkan individu dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mereka yang tidak mampu harus dijamin kebutuhannya. Ia juga menyarankan distribusi aset yang adil sebagai cara untuk memastikan kebutuhan hidup minimal dapat terpenuhi dalam jangka panjang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Fadilah dengan NIM 2450220105. Di sini, saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam kontemporer 2 menurut Monzerkaf. Monzerkaf lahir di Damaskus, Syria pada tahun 1940 dan telah mengabdikan diri di bidang pendidikan selama lebih dari 34 tahun. Ia meraih gelar BA di bidang bisnis dari Universitas Damaskus pada tahun 1962 dan gelar PhD dalam ekonomi internasional di University of Utah, Amerika Serikat pada tahun 1975. Selain itu, Kaf juga memiliki sertifikasi sebagai seorang akuntan publik sejak 1968. Ia dikenal sebagai penulis aktif dalam bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fikih, dan hukum dalam bahasa Arab dan Inggris. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku yang membahas tentang ekonomi Islam berjudul The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Kaf juga pernah menjadi asisten dosen di University of Utah dan guru besar ekonomi Islam di Universitas Yarmouk di Yordania. Selanjutnya adalah konsep ekonomi Islam dan metodologinya menurut Monzerkaf.
Setiap agama memiliki pandangan unik mengenai ekonomi termasuk Islam. Pandangan konvensional sering menganggap kesalehan dalam ekonomi sebagai penghambat produktivitas. Tetapi dalam Islam, manusia dilihat sebagai khalifah bumi yang bertanggung jawab atas pemakaian sumber daya. Pelaku ekonomi dalam Islam diharapkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, namun tetap menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang telah dijelaskan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berarti, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebih." Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi. Menurut Monserrat, ada beberapa kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama, maksimisasi tingkat pemanfaatan. Yang ketiga adalah kebijakan ekonomi menurut Monserrat. Yang pertama, maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber-sumber yang ada, minimalisasi kesenjangan distribusi, pelaksanaan aturan oleh unit-unit ekonomi. Dan yang terakhir adalah alat-alat kebijakan ekonomi menurut Monserrat. Ada alat-alat fiskal, alat-alat moneter, alat-alat produksi, alat-alat distribusi, dan yang terakhir adalah pelaksanaan dan penyesuaian hukum dengan standar-standar moral. Perkenalkan, nama saya Hani Husnul Fatimah dengan NIM 2450240001. Di sini saya akan membahas sekilas tentang Umair Khappra. Umair Khappra dilahirkan di India pada 1 Februari 1933. Khappra meraih predikat terbaik dari seluruh pelajar di high school universitas. Kemudian ia pindah ke Karachi dan meneruskan pendidikannya untuk meraih gelar PhD dari Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat dengan predikat cum laude. Khappra berperan penting dalam perkembangan ekonomi Islam dengan ide-ide cemerlang yang tertuang dalam karya-karyanya. Khappra mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan dari King Faisal International Award atas kerja kerasnya dalam mengembangkan teori-teori keuangan ekonomi syariah. Yang kedua, ada konsep dan sistem ekonomi Islam. Menurut Umair Khappra, ekonomi Islam adalah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang terakhir, ada prinsip-prinsip paradigma Islam. Yang pertama, ada keadilan atau al-adl. Menurut Khappra, keadilan adalah prinsip utama dalam paradigma Islam yang berfungsi sebagai fondasi untuk berbagai aktivitas kehidupan. Prinsip yang kedua, yaitu menjadi inti paradigma Islam, adalah tauhid atau keesaan Allah yang tidak hanya menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan, tetapi juga sebagai landasan etika dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu konsep kebebasan yang bertanggung jawab yang diutamakan dalam paradigma Islam. Meskipun nilai-nilai syariah membatasi aktivitas ekonomi, politik, dan sosial manusia, agama ini memberikan mereka beberapa kebebasan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebebasan seseorang tidak mengganggu kepentingan umum masyarakat. Yang terakhir, yaitu pentingnya keseimbangan atau tawazun dalam kehidupan. Khappra menekankan bahwa keseimbangan ini mencakup hubungan antara aspek spiritual dan material individu dan masyarakat, dan hak dan tanggung jawab. Paradigma Islam memiliki kemampuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis, di mana keadilan sosial dan nilai moral tidak dikorbankan untuk kemajuan ekonomi. Berikut hadis riwayat Muslim yang menjelaskan, sesungguhnya jual beli itu diperbolehkan kecuali dalam transaksi yang mengandung riba, penipuan, dan manipulasi, dan tidak boleh seorang Muslim mengambil harta orang lain tanpa izin dan tanpa hak.